Sejak dulu, fiksi tak hanya menghibur, ia adalah cermin, merefleksikan realitas meskipun terkadang terasa pahit. Lewat cerita fiktif, kita diajak menyelami kompleksitas hidup, termasuk luka-luka yang menganga di negeri sendiri. Trilogi Hadi Hartono, yang terdiri dari Cinta di Pusaran Mafia Migas, Jejak Cinta di Sarang Mafia Tambang Timah, dan Langit Retak di Lumbung Padi, adalah contoh nyata bagaimana fiksi dapat menjadi potret kelam, sekaligus memunculkan setitik asa. Melalui kisah cinta Bayu, seorang pemuda idealis, kita dihadapkan pada gurita mafia yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan. Dari sektor migas hingga tambang, dari pangan hingga politik, Hartono dengan cermat menyingkap borok sistemik yang mengorbankan rakyat kecil. Namun, di tengah kegelapan, selalu ada percikan api perlawanan. Trilogi ini adalah ajakan untuk tak menutup mata, untuk berani melihat kenyataan pahit yang kerap kali disembunyikan di balik gemerlap pembangunan. Karena hanya dengan mengakui luka, kita bisa mulai mengobatinya. Novel pertama, Cinta di Pusaran Mafia Migas, memperkenalkan kita pada Bayu, seorang insinyur perminyakan muda yang jatuh cinta pada Laras, seorang jurnalis idealis. Kisah cinta mereka bersemi di tengah pusaran konflik perebutan ladang minyak. Bayu, yang bekerja di perusahaan migas asing, perlahan menyadari bahwa operasi perusahaan tempatnya bekerja penuh dengan intrik kotor dan eksploitasi terhadap lingkungan serta masyarakat setempat. Di sini, Hartono dengan gamblang memaparkan bagaimana keserakahan segelintir elit yang bersekongkol dengan perusahaan asing menghancurkan kehidupan rakyat. Pesan moral yang kuat tersampaikan melalui dilema Bayu, memilih cinta atau membela kebenaran. Keputusan Bayu untuk membongkar konspirasi mafia migas, meskipun harus mengorbankan karir dan cintanya, menunjukkan bahwa idealisme masih punya tempat di tengah dunia yang syarat kepentingan. Jejak Cinta di Sarang Mafia Tambang Timah membawa kita ke Pulau Bangka Belitung yang eksotis. Di sini, Bayu kembali terlibat dalam pusaran konflik, kali ini melawan mafia tambang timah yang rakus. Alam yang dirusak, masyarakat yang terpinggirkan, dan politik lokal yang kental dengan korupsi menjadi latar belakang kisah cinta Bayu dan Kenanga, seorang aktivis lingkungan yang gigih. Hartono dengan apik menggambarkan bagaimana kerusakan alam berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Kemiskinan, konflik horizontal, dan hilangnya sumber penghidupan menjadi konsekuensi logis dari keserakahan manusia. Melalui kisah Bayu dan Kenanga, kita diajak untuk merenungkan kembali arti pembangunan. Apakah kemajuan harus selalu dibayar dengan kerusakan alam dan penderitaan rakyat? Novel ketiga, Langit Retak di Lumbung Padi, memindahkan fokus ke isu pangan. Bayu, yang kini bekerja sebagai peneliti pertanian, harus menghadapi kenyataan pahit di mana petani terus-menerus dihimpit kesulitan. Impor pangan yang tak terkendali, permainan harga, dan minimnya dukungan pemerintah membuat petani terjerat dalam lingkaran kemiskinan. Di tengah perjuangan membela nasib petani, Bayu bertemu dengan Nila, seorang guru muda yang peduli pada isu sosial. Bersama-sama, mereka berusaha mengungkap konspirasi jahat di balik impor beras ilegal dan membangun solidaritas antar petani untuk melawan ketidakadilan. Langit Retak di Lumbung Padi adalah kritik tajam terhadap sistem pangan global yang timpang. Hartono dengan lugas menunjukkan bagaimana kebijakan yang pro-impor justru melemahkan kedaulatan pangan dan menghancurkan kehidupan petani lokal.